Tapi dulu saya pernah jadi itu loh. Saya dulu pernah ikutan Putra Putri Fisika Unpad. Woi, jago nggak tuh? Nyanyi lagu mungkinkah? Itu belajarnya berapa lama tuh? Dan saya pernah mengajari orang-orang untuk belajar latihan olah rasa dan olah suara. Nah, tapi dalam versi kocaknya ya. Nah, monggo. Ini ada berapa orang ya? 9 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. 3 orang lagi yang belum masuk ya. Siapa aja nih? Ayusa Dewi udah, Alia udah, Dia Hilma udah, Zubaida udah, Kinanti udah, Widya Ningrum udah. Siapa lagi? Nuzula belum ya. Nuzula. Bentar ya OTW. Oke, monggo. Hati-hati di jalan ke sini. Oke, Trinitas sudah, satu lagi. Nah, sekarang saya mau ngasih Mau ngasih ke kalian kira-kira nih enaknya langsung pretest atau mau review dulu tuh? Mau pretest langsung, mau review dulu. Kebanyakan sih review dulu biasanya, tapi kalau kalian mau pengen pretest langsung ya monggo sih. Tapi review materi ini, review artinya teman-teman nggak blank banget gitu ketika ngerjain pretest gitu. Boleh, Kang. Boleh ya, saya coba. Review dulu. Waktunya kalian minta dikit aja ya. Jadi gini, Kang. kita Halo? akan, halo? Ya, halo? Oh, udah ada suaranya? Udah ada suaranya, alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Oke. Ayusa Dewi yang dari Jawa siapa aja? Cuma Ayusa Dewi aja? Dari Jawa Tengah. Ya, maksudnya... Aku Jawa Barat kok. Oh, Jawa, astagfirullahaladzim. Ya, maksudnya dari Jawa maksudnya yang dari Jawa. Salah nanyanya. Jawa. Salah, ya benar, sorry ya. Iya ya. Dari Jawa, ya kita Jawa ya. Dari Jowo gitu. Apa bahasa Jawa itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Ada nggak sih selain Ayusa Dewi di sini atau semuanya ini dari Sundanis semua? Sunda. Sundanis. Ada yang lain nggak? Maksudnya selain Orang tua aku dari Jawa. Oh, Jawa. Wah, mantap. Kalau Jateng cuma Ayu sama Dava. Dava. Di sini ada Dava. Ada Dava. Oh, anak Tufel. Maksudnya di PS2 berarti semoga Ayusa Dewi tidak merasa tersisihkan ya. Enggak kok. Enggak ya, jangan gitu aja. Walaupun orang Sunda semua, karena kita kalau misalnya beragam tuh rasanya tuh kayak ya enak aja gitu. Kita saling menghargai, itu enak banget. Oke lah, kita coba review dulu ya. Nah, di garis dan sudut kita tuh akan mempelajari dua hal. Garis dan sudut itu kita mempelajari dua hal yang kalian pegang ya untuk mengerjakan garis dan sudut. Yang pertama adalah garis-garis sudut. Nah, ini garis-garis dan sudut itu mungkin teman-teman akan melihat ketika kalian melihat mungkin kalian udah kayak wah nggak asing lagi lah. Ini garis-garis sudut. Yang pertama. Yang keduanya adalah jumlah sudut di dalam segitiga atau sudut-sudut dalam segitiga lah ya. Jumlah sudut di segitiga. Nah, kita pertama garis-garis sudut dulu. Di garis-garis sudut itu ada yang namanya misalkan saya punya ini disebutnya apa? Ada yang tahu? Sudut apa? Penyiku ya. Siku-siku. Siku-siku, penyiku atau komplemen biasanya disebutnya juga. Itu tuh adalah sudutnya jumlahnya berapa? Kalau misalkan dibagi menjadi A plus A dan B, A dan beta, maka A plus betanya jadi berapa? 90. Berapa derajat? 90 derajat. Oke. Sip. Ini teman-teman melihat tulisan-tulisan saya yang putih-putih ini? Lihat. Kelihatan? Ada. Ada ya? Oke, sip. A plus B sama dengan 90 derajat. Itu yang disebut garis-garis sudut. Yang kedua adalah kalau misalkan saya punya sebuah garis lurus, terus saya punya ada garis yang memotong garis lurus itu, nah itu jumlahnya berapa kalau misalkan terbagi jadi A dan beta? Berarti A plus betanya gimana? 180. Mungkin teman-teman udah paham lah ya. Asalkan garis lurus lah ya, ingat garis lurus. Kalau sama garis-garis siku-siku ya 90. Terus ada juga yang garis refleksi, di mana kalau garis refleksi itu dia tuh kayak gini, kalau misalnya ini alfa, yang ini beta, maka alfa tambah betanya berapa? Lebih besar 180. Nih, lihat dia ngelingkar loh, ngelingkar. Kalau ngelingkar berarti berapa? 360. 360
360 gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu tuh adalah garis-garis sudut yang biasanya kayak gini nih. Nah, ada garis yang sejajar, terus ada yang gini, set gitu. Misalkan ini alfa, maka yang samanya di mana? Ini misalkan 1, 2, 3, 4. Maka alfa itu sama dengan yang apa? Sama yang? Ya, 3. Tiga. 1. 1. Apa nanya, Kang? Yang sama, sudut yang sama, alfa. Itu tuh artinya sehadap. Jadi pertama sehadap, terus ada juga yang berseberangan. Kalau berseberangan berarti seberangnya dari alfa berapa? 3. 3 gitu ya. Di sini kalau di 1 berarti ini 3. Nah, gitu ya. Nah, intinya teman-teman kalau melihat sudut itu adalah sudut itu kan terbentuk biasanya dari 2 garis kan. Walaupun ada yang satu garis lurus gitu ya. Tapi biasanya terbentuk dari 2 garis. Nah, garis pertama misalkan garis 1, ini garis 2, itu alfa gitu. Nah, selama sudut itu terbentuk dari garis yang sama dengan kemiringan yang sama, artinya kalau ini alfa, maka kalau misalkan saya punya sudut di sini, ini berapa? Kalau ini beta dengan alfa, mana yang lebih besar? Alfa atau beta? Sama. Sama, karena dia terbentuk dari garis kemiringan yang sama gitu. Yang sama. Nah, itu. Intinya itu dasar-dasar. Kalian pegang garis sudut, insya Allah bisa lah semua ngerjain soal sudut ini. Intinya tadi, ketika ada kemiringan yang sama, misalkan gini ya, terus garis horizontal, ini kan misalkan alfa. Terus saya ngelihat lagi, misalkan saya tarik garis lurus lagi di atas. Nih, ini kan masih kemiringan yang sama, masih garis horizontal yang sama. Maka ini juga sudutnya sama dengan alfa gitu. Gitu ya. Jadi intinya garisnya yang sudut itu terbentuk dari 2 garis. Ketika garisnya sama, sejajar atau ya artinya seidentik kemiringan, itu pasti sudutnya bakal sama. Oke? Nanti kalian akan coba lah di sana. Nanti terus itu untuk yang garis dan sudut. Terus juga ada jumlah sudut dalam segitiga. Jumlah sudut segitiga itu ada berapa sih? Misalkan saya sebut ini alfa, ini beta, ini gamma. Alfa tambah beta tambah gamma gimana? Jumlahnya? 180. 180. Nah, kalau 180 kalian ada yang tahu nggak sih dapat dari mana? Kalau misalkan nah ini garis bantu nih, teman-teman harus tahu garis bantu. Garis bantu itu adalah garis yang membantu kalian. Kalau misalkan garis miringnya ini, kalian harus lanjutin. Nah, itu garis bantu. Kalau ada yang ini miring lagi, lanjutin lagi. Kalau ada yang nyengsle, artinya nyengsle itu apa ya? Kalau saya nggak tahu sih bahasa nyengsle itu artinya garis yang membutuhkan garis bantuan aja. Kalian buat aja sesuka kalian gitu. Garis. Nah, kita lihat. Ini sudut apa? Kalau misalnya kita lihat. Kemiringannya sama, garis horizontal. Berarti sama dengan sudut alfa, beta, atau gamma? Alfa. Kita lihat. Kemiringannya sama. Ada garis horizontal. Ini juga kan kemiringannya sama, ada garis horizontal. Artinya ini juga alfa. Kalau ini gimana? Ini apa? Beta. Beta, karena dia adalah garis yang saling berseberangan. Kalau ini adalah sehadap. Oh, seberangan. Jadi berseberangan dan sehadap itu beda ya. Kalau sehadap itu yang ini nih, alfa dengan alfa. Kalau berseberangan itu beta dengan beta. Kalau gamma ini, gamma udah dijawab lagi. Kalau ini sama dengan gamma, berarti sehadap gitu ya. Iya, berarti ya kalau ini kan garis lurus ya. Garis yang lurus. Berarti kalau alfa tambah alfa tambah beta tambah gamma ya pasti jawabannya adalah 180. 180. Oke. Mungkin teman-teman kalau misalkan ketemu juga segitiga sama sisi gitu ya. Segitiga sama sisi, berarti sudutnya gimana? Misalkan ini alfa, berarti ini apa? Semua sudutnya adalah sama karena dia sama sisi. Berarti ini alfa juga, ini alfa gitu ya. Kalian ngebayangin gini aja, kalau misalkan saya punya alfa nih. Ini alfa nih. Depan garisnya dibandingkan dengan beta yang sedikit, mana yang lebih besar? Alfa atau beta? Depan garisnya, panjang garis depannya. Misalkan ini X dengan Y. Maka hubungan X dengan Y-nya mana lebih besar? X atau Y? Kelihatan dari gambar juga. X kan? Karena lihat alfa itu sudut lebih besar. Artinya garis di depan sudutnya itu pasti lebih panjang juga. Sama kalau B-nya itu lebih kecil, maka garis depannya lebih kecil. Maka ini pasti X lebih besar dari Y. Gitu ya. Oh, oke, Widya. Monggo. Teman-teman, semuanya ada suaranya ya, tapi ya? Ada. Oh, ada. Sip. Nanti semoga Widya bisa masuk setelah join my quiz. Nah, gitu intinya. Tadi kita lanjut lagi ya. Ada garis. Nah, kalau misalkan alfanya sama, kayak segitiga sama sisi, kalau alfanya sama, berarti garis yang di depannya bakal sama juga gitu. Makanya sudutnya semua sama. Kalau sama kaki,
Yang sama sudutnya apa aja? Kalau misalkan ini alfa, ini beta, ini gamma, berarti yang sama sudut apa dengan apa? Beta dan gamma. Beta dengan gamma gitu. Karena dia menghadap garis yang sisinya sama. Gitu ya. Sama. Oke. Sip, ada yang mau ditanya dulu nggak? Intinya untuk menjawab garis dan sudut, pegang ini tanda apa itu namanya? Dua hal ini, yaitu garis sudut sama jumlah sudut dalam segitiga. Udah deh. Yang paling banyak keluar itu adalah biasa sehadap dan berseberangan. Oke? Dan kalian harus cari garis bantu. Biasanya sih gitu. Harus cari garis bantu. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita post test. Atau saya coba kasih waktu kalian memahami sambil kita nunggu. Mungkin siapa tadi yang izin tadi keluar dulu tadi? Ayu, Zubaida sama Widya. Gimana? Ayu. Cuman Ayu terus. Ayu lagi. Astagfirullahaladzim. Zubaida. Aku udah kembali. Zubaida udah kembali. Widya gimana, Wid? Itu tadi suara siapa sih? Widya atau Zubaida sih? Dia. Oh, dia. Oh ya, Zubaida dipanggil dia ya? Iya. Dia tuh bahasa Jawanya tahu nggak? Apa? Ayu tadi bahasa Jawa dia apa? Tahu nggak? Dia nggak tahu. Nggak tahu. Dia nih, dia. Dia tuh kalau dalam bahasa Jawa tuh kalau kalian cari tuh perempuan yang paling cantik. Makanya kebanyakan orang-orang Jawa pakai nama dia gitu. Padahal aku bukan orang Jawa. Tapi ya makanya diahnya YAH gitu ya. Iya benar. Kan. Kalau DYAH itu biasa orang Jawa tuh. Kalau teman-teman ya bagus lah, semua nama-nama itu pasti bagus semua. Kalau Widya gimana nih, Widya? Udah ada di sini? Sudah datang? Udah kan? Udah ya. Sip, kita mulai aja ya. Sip, kita mulai dengan ucapan bismillah. Semoga teman-teman dilancarkan dan saya coba clear dulu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah nggak akan terlalu banyak kok soalnya. Cuma 5 soal saja. Dan semoga 10 menit juga udah cukup kok. Selamat mengerjakan. Oh ya, teman-teman maaf ya, ada salah satu soal yang salah optionnya dan saya lupa banget untuk menggantinya. Itu tuh ada di soal yang pernyataan 1 dan 2. Itu tuh di option yang tidak cukup atau D ya, pernyataan 1 saja tidak cukup, itu tidaknya dihilangkan ya. Jadi sebenarnya pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Ya, yang tidaknya itu salah. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Kualitas kata baku tidak baku. Kalau tidak baku, karena tulisannya bukan menggunakan W ya, bukan kualitas tapi kualitas pakai U. Ini merupakan salah satu penggunaan kata yang baku dan tidak baku. Nah, kalau ini, misal kalian mendapat pertanyaan gini, kalimat yang tidak baku pada teks tersebut terdapat pada nomor. Nah, nanti kalian cari yang ada kata tidak bakunya, berarti di sini yang mana? Yang kedua, nah ini ya, ini berbeda dengan kalimat yang efektif. Nah, ini merupakan kalimat tidak baku karena mengandung kata-kata yang tidak baku. Oke, jadi pertanyaan tadi berbeda. Nah, jadi paham? sama kayak Paham. Oke, kita lanjut. buat batas aja sih. Ini cara matematik yang tidak banyak. Oh yang tadi ya. Jadi kalau satu tapi kalau Kata yang memiliki arti yang sama dengan asumsi adalah nah berarti ini padanan kata dan kata sinonim adalah tadi di antara dua kita buat sekarang ini penyalaan sama kalau yang satu berarti sinonim ya sinonim
nih dengan kata asumsi itu merupakan pemikiran ya, pemikiran. Kalau sama kayak gini, nah kalau gambarnya ada tulisan kayak gini, Di ini KPP pasti jawabannya B. adalah dasar berpikir. Karena tulisnya bisa Pikiran, dari sini oke? bisa pegang dari sini, ketika kedua Delapan benar, tiga salah. Tapi ini untuk mempertahankan kata kalian ya. Nanti agar kalian lebih kurang apa banyak aja udah cukup gitu kan. asupan kosakatanya, Saya kita banyak banget biasa bisa kayak banyak gini. lagi soal-soal yang menggunakan kata-kata yang sebenarnya maknanya itu sangat dekat dengan Saya kita. punya banyak Jadi istilahnya kurang ini yang kemudian bisa digunakan.
Sampun, Rek. Ini kita tinggal waktunya 10.40 lagi. 2 menit lagi ya. Silakan teman-teman yang kira-kira ada perlu dikembangkan. Tadi kan kayak, wah saya ngelihat soal tadi ini bisa, tapi kok pas di sini saya langsung ngeblank gitu ya. Nanti tandain aja, di mana sih yang ngeblanknya gitu ya. Semangat. Zubaidah, Kinanti, Dia, Hilma, Trinita, Ayusa Dewi, Widyaningrum, Nazula, Alia. Oke, 1 menit lagi ya. Supaya waktu kita bisa gunakan untuk pembahasan. Pembahasan. Paragraf seperti ini. Festival Durian Kaji dilaksanakan setiap tahun. Festival tersebut selalu ramai dikunjungi. Durian yang ditawarkan sangat beragam jenisnya. Kalimat yang tidak baku pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor 3. Kenapa? Ada kata duren. Seharusnya apa pembukaannya? Durian. Kemudian penggunaan diksi yang tidak tepat pada kalimat pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat. Oke, udah 10.40. Terima kasih buat teman-teman yang sudah aktif ikut gamenya. Mohon maaf ya buat teman-teman yang masih mengerjakan karena waktunya udah 10.40. Saya mau end game. Oke, silakan. End game. Nah, saya apresiasi kepada semua teman-teman di sini yang udah ikut game dan saya yakin teman-teman merasa ada yang bisa, ada yang merasa pusing, itu wajar lah ya. Tapi saya pengen tahu dong teman-temannya gimana nih mengerjakan soal tadi. Ada keluhan apa, ada keresahan apa nih? Kang, di waktu? Di waktu? Ih, kaget. Astagfirullahaladzim, aduh, punten pisan. Gak keisi, gak dikasih tahu. Oh, nggak kedengeran tadi ya? Tesawiosnya nanti bisa membahas. Tadi waktunya sampai 10 menit sih. Punten pisan. Monggo kepada teman-teman yang bisa aktifkan videonya, kita mulai materi ini dan saya pengen tahu dong teman-teman yang tadi menjawab kira-kira bagaimana nih rasanya. Tadi kan sudah review apakah tadi ada yang masuk atau tidak atau bagaimana. Monggo silahkan dijabarkan kira-kira apa sih kekurangan teman-teman gitu ya pas tadi udah ngelihat Ayusa Dewi, Zubaidah, Widyaningrum, Trinita, Dia, Hilma, Nuzula, Kinanti. Ada masalah apa terkait soal tadi? Atau kalian baik-baik saja dengan soal tadi? Lama ngitungnya ya. Terus apa lagi? suka lama aku mah. Tapi ternyata gimana? Konsep dari sudutnya udah paham atau masih ada yang perlu dikembangkan gitu ternyata? Ya kalau pas yang dari tadi dijelasin mah udah sedikit paham. Cuman pas ngitungnya lama jadi waktunya habis. Aduh, sip lah. Berarti waktu dari ngitungnya ya. Mungkin itu hitung-hitungan sih insya Allah nggak akan nanti bakal banyak ya ternyata nanti jadi bisa harus latihan lagi dan jadi pengen pakai bahasa Sunda jadi mungkin kayak gitu ya ternyata. Oke. Kalau yang lain gimana yang lain? Thank you Trinita. Yang lain gimana? Ada apa aja nih? Ada keresahan apa lagi? Mungkin Alia, Zahra, Fitria, Nuzula gimana? Aman-aman saja kalau aku mah suka nggak ngerti gitu kalau bagian pernyataan 1, 2 benar. Ngeco banget nggak ngerti. Nggak ngerti aja konsepnya atau untuk menjawab itu tuh gimana gitu? Nggak ngerti. Iya, jadi
nyambunginnya. Misalnya pernyataan ini sama ke soal, terus jawabannya itu. Jadi gimana gitu. Ayo kita akan coba bahas ya. Semoga aja muncul. Nah, yang lain gimana? Mungkin atau sudah terwakili semuanya dengan tadi teman-teman sudah menjawabnya. Kalau ada yang lain silakan. Karena kan tadi kita ada review dulu kan. Biasanya ada keresahan nih. Ketika kita udah dapat rumus, pas lihat soal blank gitu. Nah, itu biasa ada kayak gitu tuh. Atau apa gitu kan. Nah, Hilma kayaknya merasakan. Kan Aku gitu. merasakan seperti itu. Aku juga merasakan dulu tuh kayak gitu. Jadi santai dulu aja. Semoga teman-teman bisa kita bahas. Jadi kayak nyambung gitu ketika pembahasan teman-teman bisa, oh ini ya lah. Saya nggak ngerti di sininya. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang udah muncul ya semuanya garis dan sudut ya. Udah kelihatan semuanya. Yang tadi saya sebutkan sama aja. Saya agak cepat aja tadi ya. Kita akan lebih banyak ke soal. Poin pertama adalah garis dan sudut dan keduanya sudut dalam segitiga. Intinya itu aja. Kalau kita berbicara tentang garis dan sudut, kalian pegang dua hal itu aja. Berbeda kalau misalkan kita lingkaran, sudut dalam lingkaran itu beda lagi. Garis dan sudut itu ya garis dan sudutnya. Jadi cuma dua hal ini aja. Garis-garis sudut sama sudut dalam segitiga. Nah, garis-garis dan sudut itu intinya tadi ada dua ya. Ada yang berpenyiku, ada yang berpelurus atau suplemen. Nah, ini istilah-istilah ini teman-teman harus paham juga. Komplement itu adalah penyiku. Nah, cara menghafalnya kalau saya sih kok gitu. Jadi ada k-nya gitu ya. Itu penyiku. Nah, tadi kita udah bahas alfa tambah betanya sama dengan 90 derajat. Kalau yang berpelurus itu suplemen. Biasanya ya juga tadi kalau tadi kok ini us susu gitu ya. Berarti suplemen sama us gitu. Jadi intinya ada S-nya gitu ya. Maka di sini tuh kalau alfa tambah betanya jadi sama dengan kalau berpelurus 180 gitu ya. Terus apa lagi? Refleksi gitu ya. Refleksi tadi tuh kalau ada sudut refleksi, misalkan ada sudut, terus ini tuh adalah alfa, di sini itu beta, maka alfa tambah betanya sama dengan 360. Nah, sampai sini teman-teman paham nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Zubaidah, Trinita, Ayu Sadewi, Dea, Nuzula, Kinanti, Widya. Tapi ini Widya udah keterdengar suara saya? Jadi semuanya udah terdengar ya? Udah ya? Oke, sip. Lanjut, kita masuk ke garis dan sudutnya yang kalian harus pegang banget ya. Kadang ada orang yang tidak paham, artinya tidak paham tuh tidak kepikiran lah bayangan gimana sih gambarnya tuh ada, yang visualisasinya juga kurang ada, tapi biasanya dia di hafalannya kuat. Nah, untuk yang visualisasi itu mungkin lebih enak kelihatannya ketika kita melihat sudut ini A2 gitu ya. Sudut A2, kira-kira yang sudut A2 itu samanya dengan sudut berapa? Kalau kita lihat ini kan terbentuknya sudut A2 itu dari garis G dan garis L. Di mana garis L ini adalah sejajar dengan garis M. Maka kita lihat aja, cari yang sama, yang sehadap dengan A2 mana? Yang sehadap dulu ya. Sehadap. Ini sehadap. Ini garis yang sama. Ini garis yang horizontalnya. Berarti dia sama dengan sudut apa? B1, B2, B4, B3. B2. B2. Ya, paham ya? Karena dia garisnya miringnya sama dan terbentuk dari garis horizontal. Pasti nilainya 2 sama. Jadi ini juga sama dengan B2. Ya, ini disebutnya sahadap ya. Sahadap. Nah, kalau yang berseberangan gimana kalau berseberangan? Berseberangan. A2 dengan apa kalau berseberangan? B4. B4, benar. B4. Terus sama dengan A4 juga kan berseberangan nih. Gitu. Intinya kalau berseberangan, kalau gini, ini dimaksud dengan berseberangan nggak? Ini alfa, ini beta. Apakah sama alfa dan betanya? Iya, berseberangan. Nah, hati-hati ketika kayak gini kan kemiringannya beda ya. Kalau misalkan berseberangan tuh intinya kalau kemiringannya sama, misalnya lihat, ini miringnya sama, ini juga miringnya sama. Jadi artinya kalau misalkan ini bisa disebut berseberangan, tapi nggak alfa dan betanya tidak sama dengan gitu. Karena lihat miringnya alfa ini luas gitu ya, sedangkan beta nyempit kecil gitu. Nah, ini berseberangan tapi tidak akan sama dengan, karena yang disebut berseberangan itu kecuali pas miringnya sama. Nih, ini kan kemiringannya lurus, juga lurus, nggak ada perubahan-perubahan, maka ini pasti disebut berseberangan gitu. Jadi satu garis gitu, satu garis kemiringan. Intinya sih sudut itu. Nah, ada juga yang sudut dalam. Ini ada kata dalam, ada kata luar. Artinya biasanya di sini sebutnya luar ya. Ini luar.
yang ini di dalam gitu. Nah, kalau orang-orang Jogja tuh mengenali dengan kata-kata apa sih, lupa, itu ada itu luar, ada itu dalam. Dalam. Jadi yang di dalam ini kalau misalkan A3 itu adalah sudut A3, maka sudut dalam berseberangannya dengan siapa? B1. B1, benar. Karena dia berseberangan dengan A1, tapi di luar. Tapi kalau di dalamnya adalah yang B1-nya. Ini pasti sama, antara A3 sama dengan B1. Itu pasti sama nilainya. Dan disebutnya dengan sudut dalam berseberangan. Karena dia di dalam, ini dalam. Ngerti ya sampai sini? Mungkin kalau ada yang belum ngerti, kita akan coba pembahasan di sini. Supaya lebih paham lagi. Mungkin, tapi saya kasih waktu kalian untuk nanya, kira-kira gimana nih? Kasih waktu kesempatan untuk teman-teman meresapi, kira-kira mengerti. Kalau tidak, saya lanjut. Aman? Kamu nanya. Oh, monggo Trinita. Kalau yang dalam sepihak, luar sepihak itu apa? Sepihak. Nah, ini sepihak itu sama luar sepihak sebenarnya intinya tuh dia kayak sehadap sih. Sehadap dan sepihak tuh kalau menurut saya tuh kayak seakan-akan mirip. Kayak misalkan kalau sepihak ya, saya coba. Karena cuma ada dua sih. Nggak ada yang lain. Sepihak tuh berarti ini ya. Saya pengen cari dulu sudut. Takutnya saya salah. Intinya kalau misalkan sudut sepihak, dalam sepihak berarti sebenarnya sama-sama sehadap, tapi dia misalkan contohnya luar berseberangan sepihak ya. Tunggu ya. Saya coba untuk lupa, saya lupa benar, maaf banget. Sepihak, bagus tuh pertanyaan, bagus tuh. Kalau berseberangan kan udah jelas ya, sehadap juga udah jelas. Kalau saya pikir sepihak itu sama dengan sehadap. Jadi sebenarnya sama sih, sepihak sama sehadap itu sama. Tapi supaya memastikan, saya takutnya salah gitu ya. Tapi karena di sudut dan garis itu cuma ada dua, yaitu sehadap dan segaris gitu, segaris seberangan gitu. Kalau sepihak kayak gitu, kayaknya masuknya. Kalau kemarin diterangin mah itu Kang. Yang mana? A1, B4. A1, B4. Oh iya, betul. Berarti ini artinya sama ya, sama aja gitu ya. Tapi di luar sama-sama nilainya gitu ya. A2, B2. Kalau bedanya dengan sudut luar berseberangan gimana? Kalau itu? Kan juga sudut luar berseberangan ya, antara A1 sama B4, ya kan? Kalau berseberangan mah kan kayak ngilang gitu kan, miring gitu. Oh iya, benar. Nah kan kalau misalnya sepihak mah lurus gitu loh. Benar, A1 sama B3. Kalau yang sepihak berarti A1 sama B4. Sip, mantap. Wis, keren. Astagfirullahaladzim. Bisa saya lupa ya. Intinya gitu. Berarti yang sepihak itu artinya di luar tapi dia tapi sama gitu. Tapi tunggu. Saat A1 itu sama B4 tuh beda loh. A1 sama B4 tuh beda. Nggak bisa disebut sama. Ya nggak sih? Coba lihat. Kan jadinya 180 derajat. Apa? Jadi 180 derajat. Oke, bentar. Berarti artinya yang sepihak itu nggak bisa sama langsung ya. Nggak bisa langsung sama aja ya. Berarti harus sepihak itu. Gitu. Berarti sepihak itu artinya harus A1 ditambah dengan B4 itu tuh harus sama dengan 180 derajat. Nah gitu. Itu disebutnya sepihak ya. Oke, sip. Thank you ya. Karena saya nggak ngeh gitu. Sepihak tuh yang mana? Oke, thank you. Lanjut aja ya. Nah, ini kita coba. Berarti yang ini kita lihat. Ini latihan dikit ya. Berarti X20 ini dengan 5X min 40 disebutnya apa? Sudut apa? Ini luar. Luar berseberangan. Luar berseberangan. Kalau misalkan teman-teman kayak nggak terlalu paham hafal itu ya, kalau visualnya ya tinggal lihat aja, ini pasti berseberangan. Ini sama dengan ini ya. Ini berseberangan dengan ini. Berarti artinya X tambah 20 bakal sama dengan 5X dan min 40 gitu ya. Nanti tinggal pindah ruas aja nih. Berarti X-nya pindah ruas ke kanan jadi 5X dikurang dengan X min 40, pindah ruas ke kiri jadi 20 ditambah dengan 40. Maka jadinya berapa? 5X kurang X jadinya 4X. 20 tambah 40 jadinya 60. Maka X-nya berapa? 60 bagi 4. 15.
Kalau ini disebutnya apa nih? Dalam sehadap. Masa sih? Nah, kalau ini tuh kayak kalau misalkan disebut alfa, ini beta, kalau ini apa nih? Ini sama dengan apa? Alfa. Alfa, karena dia adalah sehadap. Nah, ini baru disebutnya sehadap nih, karena satu garis yang sama. Mungkin ini disebutnya dengan sepihak nih. Sepihak tapi di dalam. Oh iya benar. Sepihak tapi di dalam Iya, ya. Karena dia perlu alfa ditambah betanya harus sama dengan 180. Karena lihat nih, ini alfa dengan alfa sama. Karena dia satu garis dan satu horizontal. Atau satu garis yang sama. Nah, pasti juga alfa, karena dia sehadap. Nah, tapi yang ini, maka kita lihat alfa ditambah satu betanya itu kan termasuk membuat garis lurus ya. Atau 180. Maka kita bisa pastikan 4x min 17 ditambah dengan 7x min 12 bakal sama dengan 180. Jadinya berapa kalau kayak gini? 4x tambah 7x, 21x. Ini min 17, min 12. 4x tambah 7x 21. 4x tambah 7. Astagfirullahaladzim. Ini benar-benar gak fokus nih saya nih ya. 4x. terlalu jauh. 4x. Tenang Kang, tenang. X 11 gitu ya. 11. Terlalu cepat ya, 21. 17 min 12. Nah, ini berapa? Min 17 min 12 berapa? 4. Min Min 29. 2. 29 ya. Min 29. Pindah ruas jadinya plus 29. Jadinya kalau Ini Bapak. kita jumlah 11x 180 tambah 29 berarti berapa? 209. Nah, X-nya berapa? Nah, itu dapatlah nanti. Mungkin nggak enak ya. 209 per 11. Mungkin koma mungkin ini jadinya. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang sudut ini? Intinya tadi, kalau saya sih pegangan sudut itu adalah tadi. Sudut itu terbentuk dari dua garis. Ketika garisnya sama, bentuknya garis sama, pasti itu sudutnya bakal sama. Tinggal pintar-pintarnya aja kita mencari sudutnya untuk supaya kalau digabungkan jadi 180 atau 90. Jadi saya cuma pegang sehadap sama berseberangan. Itu aja yang saya pegang. Makanya yang sepihak tadi saya nggak terlalu bayangkan karena tadi di awal kita udah bahas yaitu 180 dan 90 yang suplemen dan komplemen. Tapi kalian teman-teman juga harus tahu istilah sepihak. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, ini nih contoh soal yang ini. Ini mulai agak advance nih. Artinya ini kita punya sudut 139 segini. Terus kita punya sudut 43 derajat segini. Berapa sih sudut X-nya? Berapa? Apa? Ya. Kalau kayak gini kalian harus cari bantuan sudut. Lihat aja kalau ada sudut-sudut yang tidak jelas, artinya sudut ini kan nggak ada kejelasannya ya. Mana lurusannya, mana yang seberangannya. Jadi kayak nggak ada pegangan. Yang pokok bentuknya kayak gini aja. Kalian ingat aja bentuknya kayak gini. Saya sebut sih nyengsel gitu ya. Ya saya perlu garis bantuan. Jadi perlu garis bantuan itu garis yang memotong pas di titik tengahnya sini. Nah, jadi ada garis gitu. Dan garis ini sejajar dengan garis yang di atas saya sebut misalkan garis L dan garis G itu sejajar tuh. Nah, tapi kan dia membagi jadi dua bagian si X derajat itu. Misalkan jadi bagiannya adalah bagian yang di atas itu, yang ini nih, bagian itu adalah alfa dan bagian yang di bawah itu, misalkan saya sebut yang ini ya, sebut yang ini nih, ini udah bagus ya. Saya bentuk yang ini nih, yang itu saya sebut beta. Maka kalau alfa tambah beta berapa? Sama dengan berapa? Ya, X derajat ini terbagi menjadi alfa dan beta. Berarti kalau alfa tambah beta bakal sama dengan X derajat. Ngerti gak sampai sini? Ngerti ya. Ngerti ya? Berarti untuk mencari alfa berapa? Ini lihat alfa berapa nih alfanya? Biasanya kalau misalkan tidak kebayang, kita perlu garis sudut lagi bantuan. Nah, ke sini. Lihat, ini kan garis miring yang sama dan garis sejajar yang sama. Artinya ini berapa? Sudut apa nih? Lihat, ini
alfa itu terbentuk dari garis horizontal dan Terhadap. garis miring dan sehadap, yaitu ya alfa juga gitu ya. Berarti kalau ini alfa, 43 dengan alfa, lihat dia garis miring dan garis horizontal juga yang sama. Berarti 43 dan alfa adalah sama kan nilainya? Berarti alfanya sama dengan berapa derajat? 43. 43. derajat. Kalau yang beta gimana? Lihat beta, kita perlu juga ganti garis bantu. Set. Nah, ini garis miring sama, garis horizontal sama. Berarti ini berapa? Berapa? 139. 139. Kenapa? Karena dia adalah sudut yang berseberangan atau gara-gara Berserbangan. terbentuk dari garis miring yang sama dan garis horizontal. Ya kan? Jadi pasti sudutnya pasti bakal sama. Kita lihat lagi. Kita lihat tarik garis lagi nih. Set, gitu kan? Sama garis horizontal juga. Lihat, ini garis miring, ini garis horizontal kebentuk 139. Kalau ini berapa nih jawabannya? Garis horizontal, garis miring yang sama. Berarti ini sama dengan 139. 139 juga. Makanya 139 dengan beta ini adalah disebutnya sepihak. Atau kalau kita lihat, beta ditambah 139 berapa? Bakal sama dengan berapa? 180. 180. Karena kenapa? Karena ini adalah garis lurus ya. 180. Ya. Oh iya. Berarti 180. Maka betanya sama dengan berapa? 180. Berapa? Bukan. 180 dikurangi 139 berapa tuh? 41. 41. Nah, berarti betanya sama dengan 41. Nah, berarti X derajatnya berapa? Lihat nih, X derajatnya adalah alfa plus beta. Maka X derajatnya 41 tambah 43 sama dengan 84. Nah, gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Saya kasih waktu untuk memahami kira-kira bagaimana teman-teman untuk memahaminya. Kalau sudah paham, kita lanjut. Gimana semuanya teman-teman? Jangan malu-malu ya kalau bertanya tuh, katanya malu bertanya sesat di jalan. Kalau orang Sunda tuh bilang nabiwir. Kita menggunakan nabiwir. Oke? Lanjut? Lanjut, Kang. Oke. Nah, sebenarnya masih banyak juga soal-soal contoh kayak gini. Ada soal contoh kayak gini. Nah, ini contoh soal yang lumayan rumit ya. Tapi saya pengen kasih contoh kayak gini deh. Nah, misalkan saya punya garis lurus, terus garis lurus juga. Terus set terbagi set gini. Nah, misalkan ini alfanya itu adalah ini 30 derajat. Berapakah sudut alfa ini? Sama. 30. 30. Kenapa? Karena lihat ini garis miring yang sama, garis miring yang sama, garis horizontal yang sama. Berarti kalau ini 30, berarti ini juga 30 atau 30. berseberangan juga 30. Gitu ya. Mungkin teman-teman udah mulai paham lah ya sedikit-sedikit. Kalau kita lihat di sini, kita lihat nih, kelihatannya ini nggak ada apa-apa, ini kayak gambar jelek gitu ya. Artinya astagfirullah, bukan gambar jelek, gambar yang nggak kebayang gitu ya. Bukan jelek juga, kayak gambar yang nggak kebayang. Artinya kalau misalkan gambar yang kebayang, tetap kita harus bagi juga nih yang nggak aneh-anehnya ini kita garis lurus selalu gitu. Tapi ini jadi terbagi menjadi berapa? Jadi dua. Yang sini ke sini adalah alfa gitu ya. Di sini itu adalah beta. Nah, alfanya gimana tabatnya? Kita lihat, cari garis batu lagi. Nah, garis bantu set. Ini berapa? 2x plus 2x. 2x plus 10. Kalau 2x plus 10 ini berapa nih? Lihat alfanya. 2x 2x plus 10. Karena lihat, dia miring kemiringan yang sama dan horizontal yang sama. Kebayang ya? Iya. Jadi sama. Walaupun kelihatannya kayak, wah saya nggak bisa ngebayangin ini sama gitu ya sudutnya. Tapi kita lihat karena garis kemiringannya sama dan horizontal sama, pasti ini sudutnya pasti sama. 2x plus 10. Kalau beta gimana? Sama juga kita tarik set gitu kan. Nah, gini. Berarti ini adalah 3x min 14. Berarti juga 3x min 14. Nanti tinggal jumlahkan. Jadinya kalau alfa tambah beta berapa? 2x.
sudutnya ini berapa nih? Sudutnya ini berapa kalau jumlahkan sudutnya? 269. 266. 66 ya bersama. Udah deh, nanti tinggal dapat tuh. Jumlahin aja sendiri gitu ya. 2x tambah 10 tambah 3x min 14 sama dengan 266. Nanti kalian akan dapat nilai x-nya kok. Jadi 5x sama dengan 266. Ini min 14 dan 10 dijumlahkan jadi min 4 ya. Pindah ruas jadi plus 4. Maka x-nya berapa? 266 tambah 4, 270 dibagi dengan 5. 270 dibagi 5. Dapatnya ya segitulah. Oke, ada yang mau ditanyakan kawan-kawan? Mungkin masih banyak sih contoh soal kayak begini ya yang saya di materiin, tapi karena waktu juga saya akan coba lanjut aja. Nah, ini juga kan kalau kelihatan ada aneh-anehnya, cari buat garis bantuan lagi. Balik lagi. Oh, balik lagi, sorry. Foto. Nanti saya akan kasih sebelum pas post test, tapi sok monggo kalau mau foto monggo. Kayaknya Ayu Sadewi itu paling rajin memfoto-foto terus nge-share ke teman-teman ya. Red. Enggak. Enggak ya. Nah, itu ya. Nah, berarti kalau kayak gini juga lanjut lagi tadi itu nyengsle itu atau yang nggak ada bantuannya kasih bantuan. Nah, ini juga kasih bantuan. Udah aja nanti terbagi jadi alfa dan beta gitu ya. Ini juga menjadi alfa dan beta. Nah, caranya juga sama kok cara kerjanya. Karena mungkin waktu dikit lagi saya akan langsung aja ke soal-soal yang tadi kita kerjakan. Nah, tapi sebelum itu saya pengen ngebahas ini juga, garis dan sudut. Nah, tapi garis dan sudut agak gitu aja. Tadi udah dikit kok. Misalkan ini saya sebut alfa. Kalau ini juga alfa, maka garis alfa itu menghadap garis apa? Sudut alfa menghadap garis apa? LM. Maka LM bakal sama dengan sudut apa? Garis apa? KN. KN. Nah, mungkin teman-teman udah paham ya. Jadi intinya kalau kita lihat tadi kita udah bahas, ada soal yang kayak gini nih kawan-kawan. Cari hubungan antara sudut dan garis. Semakin besar sudut maka semakin panjang garis ya. Berarti kalau kita lihat ini hubungannya gimana? Ini berapa nih dapatnya? 95 tambah 45. 140. Ininya B-nya berapa dapatnya jadinya? 100. Jadi B-nya itu sama 40. 180 dikurang 140. 140. Sama dengan 40. 40. Maka yang paling besar mana nih? Garis apa yang paling besar? Y. Y, terus Y. karena ini kan Y, 95 X. ya. Terus ke X karena ke X atau ke Z? Lihat. Z. Z. 45 paling Y, besar. Z, X. Jadi Y, Z, X atau kebalik. Tapi Maksudnya gimana kan? Gimana? Jadi sudut. Jadi garis teh. Jadi besar itu teh menghadap ke garis gitu. Ya, menghadap ke garis. Jadi kalau kita lihat sudut itu kan misalkan ini sudut alfa ya. oh iya iya. Berarti hadapan garisnya mana? Nah, yang ini dihadapnya. Tuh, gitu. Berarti kalau ini 45, ya hadapnya mana? Ya si Z gitu. Kayak sin kostan gitu bukan sih, Nah, Kang? itu dasarnya, sebenarnya dasar sin kostan itu dari sini. Nanti masuk, kalau kalian belajar trigonometri, masuk apa tuh? Aturan sinus, ya dari juga gitu. Aturan sinus itu dari sini. Z per sin theta, gitu kan. Aturan sinus mungkin kalian akan pelajari ya dari sini juga sih sebenarnya. Kang mau nanya. Monggo. Berarti kalau misalnya nentuin si garis teh, kayak gimana ukuran besarnya sudut gitu? Kalau benar. sudutnya besar, berarti itu berarti itu Panjangnya yang lebih pertama. besar. Benar. Oh, gitu. Makanya kayak gini, kayak garis siku-siku nih, garis siku-siku. Ini kan 90 ya. 90 itu pasti sudut paling besar. Kenapa? Karena 90 tambah ini alfa, ini beta. Lihat, alfa tambah beta itu tambah 90 kan 180 ya. Pasti 90 itu paling besar. Makanya 90 itu menghadap garis apa? Garis miring kan? Pasti garis miring lah yang paling besar gitu. Oke. Paham ya? Kita lanjut ke beberapa soal yang lanjutnya. Nah, ini juga mungkin udah kalian paham. Makanya di sama sisi, karena sisinya sama, makanya sudutnya juga bakal sama. Gitu. Begitupun juga yang kakinya sama, makanya sudutnya bakal sama. Gitu. Oke?
Nah, mungkin ini contoh aja ya soal yang tadi. Artinya kalau misalkan kita lihat segitiga BDC nih, BDC, mana BDC? Segitiga BDC itu sudutnya sama kaki katanya, ini garisnya sama kaki. BC sama dengan DC. Titik A terletak pada garis perpanjangan CB. Jika P, katanya jika P itu 36, nih, jika P 36, dan Q itu 50, ini Q 50, berarti berapa sih nilai X? Teman-teman dapat dari mana nih kalau misalkan kayak gini? Jadi ini sama kaki, berarti ini clue. Berarti kita bisa dapat dong nilai ini berapa? Kalau sama kaki. Ini misalnya kita misalkan X. Kalau ini berapa? Kalau sama kaki. Lihat, dia berhadapan dengan garis yang sama, ini juga berhadapan dengan yang sama. Kalau garisnya sama, berarti sudutnya juga sama, berarti ini juga X juga gitu. Ngerti ya sampai sini? Ya. Karena sama kan? Berarti kalau jumlah sudut dalam segitiga ada berapa? Dijumlahkan 180. X ditambah 50 sama dengan 180. Maka 2X sama dengan 50-nya pindah ke kanan jadinya 180. 30. Maka X-nya sama dengan 65. berapa? 65. Nah, gitu. Berarti kalau ini X-nya 65, untuk cari X-nya gimana yang X derajat ya? Ini beda ya. Sorry, ini X derajat. Nah, ini alfa deh. Supaya bedain alfa. Maka caranya lihat, ini berapa? Sudut ini. Dapat nggak? Ini beta. Dapat. Berapa sudutnya? Beta itu 180 dikurangi dengan alfa. 65. 115. Berarti kalau kita pengen cari X-nya berarti gimana? Jumlahin aja sudut dalam segitiga. Berarti beta tambah P tambah X sama dengan 180. Berarti betanya 115 ditambah dengan P-nya itu 36 ditambah dengan X derajat itu sama dengan 180. Maka X-nya berapa? 29. Berapa? 180 kurang 36, ini kan 40. Bukan. 151. 49. 29. Tahu ah. 29 ya, 29. Nah, 29. 29. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak dari soal ini? Sok, monggo. Pahami. Kira-kira teman-teman ada. Soalnya tadi tanyainnya teh derajat itu teh walaupun nggak pakai derajat. Ini tuh ditanya derajat, ini derajat. Seharusnya ada derajatnya sih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, lanjut, bisa lanjut atau mau masih memahami dulu? Sudah? Lanjut? Atau kayaknya masih ada teman-teman ada yang masih nanya ya? Pengen nanya apa? Atau kita lanjut dulu aja ya. Nanti mungkin pertanyaannya teman-teman coba kumpulkan. Kalau misalkan nggak tanya di sini, tanya di lain sesi juga boleh. Nah, kita akan lewati dulu ini ya, garis dan sudut pada segitiga. Intinya kalian harus paham ada namanya garis bagi, ada garis tinggi, ada garis berat, sama garis sumbu, istilah-istilah gitu. Karena sering ada juga muncul TPS gitu ya. Jadi namanya garis bagi itu artinya garis yang membagi sudut sama. Kalau garis tinggi itu yang 90 derajat, yang ini sama berat ya. Ini kalau sumbu sudah sama berat, sudah 90 derajat juga. Nanti saya akan bagi kok PPT-nya. Tapi teman-teman nggak salah, ini nggak akan saya masukkan ke beberapa materi. Walaupun ada contoh soalnya, tapi saya lanjutin aja. Oke? Nah, ini contoh soal yang tadi. Mungkin teman-teman dapatnya berapa nih? Kalau misalkan ini sudut A-nya berapa dapatnya? Lihat, dia pelurus ini 127 derajat gitu. Maka A-nya berapa? 53. Dapatnya dari mana? 180 kurang 127. Maka sama dengan 50. 53. Kalau ini berapa? 45. 45 dapatnya sama juga kayak tadi ya. 180 dikurangi 135 jadi 45. Maka sudut B-nya berapa? Sudut ABC kan yang dicari. Sudut ABC 98. sama dengan 180. 82.
dikurangi dengan 53 dikurangi dengan 45. 5. Berarti jawabannya berapa? 82. Gitu. Ada yang nggak ngerti nggak di sini? Karena jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180. Untuk mencari sudut-sudut yang keduanya ini, yaitu kita lihat dia itu adalah garis lurus dari 127. Artinya 127 ditambah A itu sama dengan 180. Makanya 180 dikurangi dengan sudut 127. Dapat sudut A-nya. Begitu juga sudut C-nya. Sip, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nah, kalau ini mungkin teman-teman juga ada yang mulai kurang paham di sini. Kita lihat TU sama dengan UV. Berarti kalau TU sama dengan UV, berarti ini segitiga apa? Sama kaki. Sama kaki. Kalau misalkan ini 63, berarti ini berapa? 63. 63 karena lihat dia menghadap garis yang sama besar. Artinya kalau sama besar berarti sudutnya juga sama besar. Berarti kalau ini 63 ini 63, N-nya berapa? Dapat nggak? N derajat sama dengan atau N ditambah 63 ditambah dengan 63 54. sama dengan 180 gitu ya. 180. Atau N-nya sama dengan 180 dikurangi dengan 126. 126 atau jadinya berapa? 54. 4 gitu ya. N-nya 54. Kan di sini juga ada N derajat. Berarti di sini berapa? 54 juga karena ini N sama N gitu ya. Jadi bisa kita ganti ini juga 54. Nah, ini berapa sudut berapa? 90. 90. Maka mencarikannya gimana? K derajat sama dengan 80. 180 dikurangi dengan 54 dikurangi dengan 90. Karena K derajat tambah 54 tambah 90 harus sama dengan 180. Nanti kita pindah ruas. Jadinya berapa dapatnya? 36 ya? 36. Sip. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ayo, semangat semuanya. Kadang emang Aduh, soal Kang. garis. Gimana? Mau balik yang tadi sebelum Yang ini. Nih, yang ini. Ada yang mau ditanyakan atau mau difoto? Enggak mau. Mau difoto. Oke. Nah, tapi teman-teman enaknya ya nanti kalau belajar ini tuh harus pakai cakaran juga. Jadi supaya latihan juga, oke? Sok, silakan. Lanjut. Nah, kalau ini sebenarnya dari gambar juga udah diketahuin. P dengan Q-nya gimana? Oh, tadi nggak lihat itunya yang peki bawahnya. Astagfirullah, maafkan aku ya, Kang. Tidak apa-apa. Berarti PR sama PS gimana? PR Sama dengan. sama dengan. Nah, intinya kalau yang sama dengan itu asalkan dia berhubungan dengan garis yang sejajar, misalkan gini. Ini garis sejajar, ini garis sejajar. Maka hubungan garis ini garis yang saya sebut garis X dan garis Y-nya, maka gimana hubungannya? Sama atau beda? Sama karena dia disatukan oleh garis yang sejajar gitu. Kalau misalkan ini sejajar atau tidak? Ini sejajar atau tidak? Jajar. Tidak, sejajar itu artinya kemiringannya sama. Oh. Kalau miring sejajar itu artinya kalau ini lurus ya lurus. Kalau ini dia ke kanan miringnya ini juga ke kanan gitu ya. Jadi kalau ini tidak sejajar ya. Gitu. Oke, jadi kalau sejajar dihubungkan dengan sejajar pasti dia kongruen. Ini mah soal bonus harusnya ya. Kalau teman-teman udah paham teorinya ini jadi soal bonus. Lanjut. Nah, yang ini nih teman-teman yang jadi permasalahannya. Tadi ada yang menanyakan, ini Kak gimana sih caranya gitu ya. Kalau ini sebenarnya saya tips dari saya, kalian pahami dulu pertanyaan ya, bedain pertanyaan, ini saya sebut tanya ya aja supaya bedain pertanyaan atau saya sebut tanya dengan kenyataan atau pernyataan gitu ya, pernyataan. Nyata, tanya. Jadi pertanyaan sama kenyataan gitu. Nyatanya gitu ya, nyatanya yang ditanya apa nih yang nyatanya? Tanyanya. Sudut C. Besar sudut C berapa? Besar sudut C. Nah, besar sudut C. Yang diketahui dari pertanyaannya, tanyanya itu ada apa aja? Ada besar sudut A 37 derajat dan besar C Sudut C plus 1 ya. 7X plus 1. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataannya. Pelan-pelan nih, kalau misalkan ini, saya sih sarankan cek dua-duanya.
emang harus sih dicek dua-duanya. Jadi nggak bisa salah satu, cek dua-duanya. Tapi caranya gini, didahulukan itu adalah satu saja dulu. Satu saja, artinya kita tidak melihat yang dua. Jadi kita ambil data yang pernyataan satu saja. Artinya kita cuma punya data yaitu AC sama dengan BC gitu ya. Itu. Jadi satu dulu aja. Jadi kita satu dulu aja. Apakah bisa sih satu aja nih, data satu aja ini bisa kita dapat sudut C. Coba lihat. AC sama dengan BC. Berarti kalau AC sama dengan BC gimana? Sama sudutnya. Sudutnya sama. Kalau ini berapa sudutnya yang B? 37. 37. 37. Nah, jangan lihat yang B dulu. Kalau kita fokus ke satu, jangan lihat yang B. Yang B kayak seakan-akan tidak ada gitu ya. Jadi ini kita fokus ke satu dulu. Berarti kan kalau ini sama kaki, berarti ini juga 37. Bisa nggak sih dapat C? Kalau misalkan Bisa. udah dua sudut yang didapatkan, caranya gimana? Bisa. Sudut C itu sama dengan 37 tambah 7X. atau sudut C tambah 37 tambah 37 tambah 37 sama dengan berapa? 180. 180. Pasti kita bakal dapat tuh sudut C-nya. Sudut C-nya yaitu 180 dikurangi dengan 37 dikurangi 37. Nah, kalian kalau mau cari nilainya monggo, kalau enggak juga enggak masalah. Yang pokok kita tahu satu saja itu cukup untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Besar saja. Kalau udah Nggak diselesain tuh? Hah? Karena kita cukup tahu aja apakah bisa menjawab atau tidak. Kalau misalkan ini kan pasti bisa menjawab kan? Maksudnya monggo sih teman-teman boleh mencari. Kalau ini kalau dicari dapatnya berapa nih? 37 180 kurang 37 berapa? 74. Berapa? Astagfirullah. Ini 74 ya. 180 kurang 74 berarti 100 6. 106. Nah, gitu. Kalau nggak dikerjain juga nggak masalah, maksud saya gitu. Kenapa? Karena kita cuma pengen tahu AC sama dengan BC bisa atau enggak menjawab pertanyaan sudut C. Oh, ternyata Bisa atau enggak? Ya, bisa atau enggak. Cuma gitu aja kan. Iya. Lihat kan? Apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan di atas? Berarti bisa atau enggak? Ya kalau udah bisa, ya udah kita nggak usah capek-capek menghitung. Karena udah bisa, ya udah bisa. Langsung satu saja cukup gitu. Nah, udah dicek yang satu, kita masuk ke cek yang kedua. Cek yang kedua artinya yang satu kita tidak lihat. Jadi yang tadi katanya AC sama dengan BC itu udah nggak berlaku lagi kalau kita masuk ke yang kedua. Jadi ini udah nggak berlaku lagi. Ini juga nggak berlaku lagi. Artinya yang berlaku cuma yang data kedua. Yang data kedua apa? Sudut BC berapa? 2X plus 7. 2X plus 7. Nah, hati-hati. Jangan sampai kalian masih tidak move on di satu. Nanti 2X plus 7-nya nanti kalian langsung jadi 37. Jangan ya. Kita move on. Artinya move on tuh kita nggak ngelihat yang satu. Berarti kita cuma cek yang kedua. Nah, baru kita lihat. Berarti jumlah sudutnya harus berapa kalau segitiga? 180. Berarti 37 ditambah dengan berapa? 2X tambah 7 ditambah dengan 7X plus 1 itu bakal sama dengan 180. 180. Kira-kira dapat gak sih nilai X-nya? Ya, 2X tambah 7X 9X. 37 tambah 7 tambah 1 44, 45 ya. Pindah ruas jadinya 180 kurang 45. Bakal dapat nggak sih nilai X-nya? Bakal dapat ya. Artinya kalau misalkan punya variabel yang sama, X dengan X itu pasti bakal dapat. Pasti X-nya dapat. Kalau udah dapat X-nya tinggal kita masukkan ke sudut C. Sudut C itu persamaannya gimana? 7 dikali X-nya yang kita dapat gitu ya, ditambah dengan 1. Pasti dapat nggak sih nilai sudut C-nya? Dapat kan? Nah, kalau teman-teman pengen cari, ya ini monggo nih. Teman-teman bisa cari berapa sih nilainya. Tapi kalau saya sih sarankan kalau udah yakin teman-teman tahu dapat, ya udah nggak usah dicari. Gimana Kak? Misalnya Kak, kok bisa tahu sih dapat? Ya karena ini cuma ada satu variabel. Kalau udah dapat satu variabel, pasti nanti bakal dapat nilai di sini. Bukan nilai variabel lagi, kecuali yang B-nya itu 2Y. Nah, kalau ada 2Y itu pasti hubungannya tidak akan dapat sih. Berarti jawabannya yang dua pertanyaan bersama-sama cukup. Nah, iya gitu, benar. Yang kalau untuk satu ini tuh satu cukup, dua tidak cukup. Kalau ini kebalikannya yang B itu dua yang cukup tapi satu tidak cukup. Kalau yang C itu bersama-sama, yaitu artinya cukup apa? Kenapa enggak yang D pernyataan satu saja cukup dan pernyataan dua saja cukup? Tadi jawabnya C ya? Sorry. Itu D, itu tadi D. Sorry. Kalau yang ini maksudnya kalau yang C itu adalah harus 1 dan 2.
1 dan 2 baru cukup. Harus 1 dan 2 baru cukup. Jadi nggak bisa Kan 1. emang cukup kan? 1 dan 2. Enggak, beda. Ya tapi gak dibarengin. Nggak dibarengin. Kalau yang barengin, Oh, jadi misalkan, kayak salah satu gitu. jadi tanpa 2 pun kita bisa dapat nilai C kan? Tanpa 2 pun. Kalau begitu juga yang 2, tanpa 1 pun kita udah bisa dapat nilai C. Kalau Ya. kalau option C ini, itu tuh 1 aja tuh nggak bisa. Kita harus butuh bantuan yang Oh. jadi gitu. Kalau yang C, jadi 1 dan 2 cukup. Kalau yang D itu 1 aja cukup atau 2 juga cukup gitu. Jadi beda ya. Atau dan. Kalau yang C itu harus bareng-bareng baru bisa dapat nilai C. Kalau yang D itu 1 aja cukup. Kalau 2 juga cukup gitu ya. Nah, kalau yang E, nah ini kebalikan dari yang C. 1 dan 2 itu nggak bisa menjawab yang C gitu. Tidak cukup. Ya. Ya Kang, siap. Jawabannya Makasih yang udah D, ngerti. gitu ya. Oke. Lanjut. Ini yang terakhir mungkin teman-teman sebelum kita post test. Lumayan seru juga ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Nih, ini berapa jawabannya? Kita lihat. Ada yang nyengsle. Kita kasih apa nih? Kasih garis Garis bantuan. bantu. Selalu gitu, garis bantuan. Dan terbagi menjadi 2 bagian. Yang X-nya jadi yang A ini sama yang misalkan yang B gitu ya. Kebayang ya? Yang A sama dengan berapa? 26. Kenapa kita bisa tahu 26? Karena lihat, kalau kita perpanjang, ya ini sudutnya sama nih. Lihat dia sehadap ya dengan A dan dia berseberangan 26. Kalau yang B berapa dapat yang B? 134. Nah, beda. Kita lihat. Ini ngehadap beda ya. Ini ngadap ke bawah, ini ngadap ke atas gitu ya. Dan satu dalam ini kalau kayak gini tuh, lihat. Ini tuh berapa nilainya? 134 ya. Karena dia berseberangan. Karena lihat satu garis yang sama, satu garis yang sama. Berarti ini juga 134. Kalau ini berapa nih? Lihat, ini garis sama, sejajar, ini juga kemiringan yang sama. Berarti ini berapa? 134 juga. Ngerti nggak sampai sini? Ya kan? Karena dia satu garis yang sama. 134. B tambah 134 seharusnya berapa? B ditambah 134. 180. 180. Berarti B-nya berapa? 46. 46. Kalau B-nya 46, A-nya 26, berarti X derajatnya berapa? 72. Berarti A tambah B-nya kan 1 X derajat. Berarti 26 ditambah 46 sama dengan 70. 72. Gitu. Oke, sambil dipahami, apabila bertanya kan silakan. Kalau misalkan tidak, saya akan siapkan dulu pembahasan apa tuh? Kang, nanti jangan di end game ya, Kang. Ya, monggo. Ya. Silakan kalian alhamdulillah nggak ada laki-laki ya, jadi kalian masih ada waktu beberapa poin untuk bisa mengerjakannya. Saya akan bagi ini. Link, Kang. Oh, oke, linknya. Wait ya. Saya akan bagi dulu itu juga ya, PDF-nya ke teman-teman supaya nanti bisa juga sekalian melihat pembahasannya, juga bisa ngelihat yang lainnya. IPS 2 PDF save. Wait ya. Saya mau ini udah masuk semua? IPS 2. Aduh, IPS 2 saya nggak masuk ya, kenapa ya? Orang keluar sendiri. Iya ya, kok saya keluar ya? Atau di-kick saya ya? Sedih. Enggak, saya enggak. Share lewat Zoom aja. Share lewat Zoom. PDF sih, tapi PDF sih. Iya, Wow, bisa siap kok. itu. Oh, bisa ya? Bisa ya? Share lewat Zoom. Kok bisa ya? Coba ya, saya baru tahu loh. Masya Allah, kalian hebat-hebat ya. Bisa. Iya. Kang, Ya.
Kang Ilman, Ya. IPS 2 yang di save nomornya siapa? Di save? Ya, Saya ada nggak? belum lihat sih. Kayaknya ada. Tapi nggak tahu nih. Saya belum ngecek. Tapi jarang saya nge-save yang artinya kalau misalkan yang IPS IPA yang lain selain IPA 3 ya. Karena pertama saya waktu untuk nge-save kurang, nanti bakal saya save dulu deh. Kalau yang IPS 2 saya kurang tahu nih. Nanti saya coba cek. Atau belum ada yang di-save kayaknya. Aduh, mohon maaf ya kawan-kawan. Nanti saya save deh. Kang Ilman nge-save nomornya Tipa ya. Itu IPA 5, iya benar. Tipa suka ngechat terus. Kok bisa tahu sih kalian suka Wedeo. yang lain gak sih? Ayo lo. Ini IPS 1 mana nih? Saya pengen membagi garis dan sudut IPS 1 tuh gak ada ya? Gak ada ya? Ada apa nih sih? Wait ya, kawan-kawan. IPS 2, oh ini IPS 2. IPS 1, kok IPS 1? Nah, ini nih. Open. Bisa ya? Udah kelihatan? Nanti tadi Ayusa Dewi yang itu ya, yang ngobrol ya, bilang ya, aduh Ayusa Dewi. Maaf ya ke IPS 2, saya nanti save langsung lah. Maafkan ya kawan-kawan. Apa sih? Yang belum ada di Hah? Itu ya. Ini udah semua. Ini masih ada satu orang lagi loh. Siapa yang belum masuk? Ayu, Uda, Zubaida, Kinanti, Widya, Trinita, Dia Hilma, Alia Zara itu. Aku belum Nuzula. Oke, monggo Nuzula. Ramadhani. Gimana kalian TO-nya? Lancar? Sejahtera? Aman-aman? Aman sih, kalau yang nggak aman mah PK. Ya, kuantitatif. Betul. Kuantitatif. Nanti kalau kalian mau tanya-tanya juga jangan itu ya, jangan malu-malu ya. Apalagi tentang garis dan sudut. Kirim soal tapi malah nggak dijawab. Gimana? Aku tuh udah ngirim soal waktu itu yang LS kan. Terus yang ditanya yang mana? Terus aku udah jawab yang ini Kang, malah nggak dijawab. Ya udah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, nggak apa-apa, udah lama. Saya sudah mengecewakan Ayusa Dewi. Ayu emosi. Aku Semoga, marah. semoga nggak apa-apanya perempuan tuh beda loh. GPP. Oke, nanti saya cek lagi ya. Sorry ya, Ayu. Kita kan sama-sama orang Jawa, jangan bersama bertengkar lah. Oke, Emangnya Sulawesi Jawa gitu? kan mau belajar bahasa Jawa ya. Ya, Ayu. Oke. Tapi saya lahir di Jawa Barat, tapi lama di Sulawesi. Jadi saya bisa semualah, insya Allah. Oke, start semuanya. Sip, udah semua ya. Kita berdoa dulu, semoga lancar. Dan kalau ada yang ditanyakan, mungkin saya akan lebih akan apa ya, tidak berbuat salah lagi lah. Mohon maaf ya. Sip, monggo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ada itu ya catatannya, monggo bisa dilihat aja catatan. Astagfirullahaladzim, salah. Astagfirullahaladzim. Kok ini end game. Teman-teman, keluar dulu ya. Ini ada Pola bilangan sih. bilangan. Sorry. Nggak apa-apa sih, aku seneng. Jangan. Kok pola bilangan sih? Astagfirullahaladzim. Iya, ketawa bilangan. Nanti. Pola bilangan sih. Nah, ini nih, aduh. Sorry ya. Ini kok saya nggak fokus loh, saya grogi loh. Grogi ya. Tanya Kang, jawab pertanyaan aku. Iya. Siap, ini karma nih kayaknya ya. Maaf ya maaf ya Ayu ya. Ini karma nih aku nih. Aku apa minta maaf tuh. Bahasa Jawanya minta maaf apa? Minta maaf bahasa Jawanya apa? Hampura. Nanti saya bagi di itu aja deh. Nanti kalau misalkan nggak ada, nanti kalian itu aja apa namanya? Kalau misalkan yang ini kok aku tiba-tiba klik sendiri terus. apa?
Ini pakai password yang baru, yang 013. 013721 ya. Oke. Mohon maaf ya kawan-kawanku. Semoga kalian happy lah ya bersama kuantitatif dan bersamaku di sini. Amin. Materi. Kalau ada apa-apa sampaikan aja, Kang. Saya nggak suka ini nih, Kang nih banyak bicara. Bilangin aja, saya di personal Aku juga nggak nggak suka apa-apa. sama Kang Ilman. Alah, waduh aku nanti kalau misalkan ke Banjar gimana nih? Mau ke Dieng Nggak loh. usah ke Banjar. Wah, ini kayak Ya, aku mau ngerjain. Assalamualaikum. Selamat Jumatan. Selamat sholat Jumat. Oke, makasih banyak. Oke ya, ini belum semua loh. Ini udah semua ya. Saya tunggu yang lain deh. Ada 8 orang tadi tuh. Satu lagi siapa? Atau ada yang udah keluar? Oke, nanti sebarkan ke teman-teman ya. Sebarkan ke grup kalian untuk game kodenya. Dan saya akan mulai. Dan saya tutup juga sekalian. Mohon maaf apabila ada kata salah. Saya akan langsung buka. Langsung aja kalau misalnya ditanya, insya Allah saya akan langsung jawab juga. Mungkin yang lain-lain tuh jadi kesalahan saya akan perbaiki. Mohon maaf ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nuzula mana Nuzula? Udah ada Nuzula. Udah ada. Bismillah.